Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izin dan karunia-Nya menghantarkan kita mampu melazimi asbab-asbab keridhaannya yang mudah-mudahan menjadi penghantar kita menuju surganya kelak ketika di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap orang yang beriman kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunahkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara apa yang kemudian menjadi ayat terakhir yang kemudian Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Umar bin Khattab di dalam sebuah kesempatan. Beliau pernah mengatakan, inna akhiru ayatin unzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatul riba. Sesungguhnya ayat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayatul riba. Wa qad mata qabla ayyubayyinu lana. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal sebelum sempat menjelaskan hal itu secara detil kepada kami. Wa nahnu natruku tis'ata a'syarin min halal khasyatan minar riba. Maka kami para sahabat meninggalkan 90% yang halal karena khawatir kepada riba. Ayat terakhir turun di sini maksudnya adalah ayat hukum yang terakhir turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti kalau di dalam disebutkan di dalam kitabnya Manaqatta Mabahith fi Ulumil Quran itu, ayat yang terakhir turun para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang terakhir itu adalah Quran surat Al-Maidah, laqad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kemudian yang berikutnya adalah ayat riba tadi itu, dan beberapa pendapat yang lain. Walaupun yang rajih memang ayat di Quran surat Al-Maidah dari laqad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati dan seterusnya tadi. Tapi terkait dengan ayat riba menjadi ayat yang terakhir turun juga tidak salah, karena dia adalah ayatul ahkam yang terakhir kali turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pernyataan Umar inilah kemudian kita menjadi merasa penting untuk lebih intens lagi di dalam mempelajari agama kita, terutama terkait dengan urusan muamalah. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas menyebutkan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la
ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Allah secara umum menggunakan redaksi memakan dengan cara yang batil itu, karena memang orang-orang yang beriman itu tidak akan mungkin makan yang haram. Makan yang haram tidak akan mungkin, Pak. Makan babi tidak akan mungkin, itu jelas haram. Minum khamar nggak akan mungkin. Tapi kenapa secara khusus Allah menggunakan redaksi la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil tadi? Karena ini terkait dengan teknis dan cara yang seringkali menjadikan seseorang mengambil harta orang lain itu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, entah karena kebodohannya atau karena memang dia sudah apa istilahnya terbawa hawa nafsunya tadi itu sehingga nggak mau berhenti dari itu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Kadang-kadang kalau sudah terlanjur tahu bahwa itu cuan, itu meninggalkan itu agak sulit, Pak. Wis kadung kolame di situ misalnya, mentas itu ya angin gitu. Ya. Kalau sudah dapat penghasilannya dari situ, mau keluar dari situ itu sulit. Pernah ada seseorang yang datang ikut ngaji waktu itu, Ustaz, saya ini kerja di BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Ya saya bilang, kalau BPRS, saya bilang ada S-nya di belakang, artinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah, itu masih mending. Tapi kalau cuma BPR saja, itu masalah besar. Dan saya yakin antum sudah tahu, dan tidak hanya dari saya, antum tahu, saya bilang. Terus solusinya gimana, Ustaz? Ya kalau mau solusi supaya nggak tambah dosa, ya tentu. Cuman ya tadi ada ungkapan yang kemudian juga di satu sisi itu menjadi pertimbangan akhirnya kebanyakan orang. Lah gimana kira-kira Ustaz nyari kerjaan yang gajinya di atas 5.000? Nyari kerjaan yang gajinya di atas 5.000 hari ini di mana, Ustaz? Nah ya itu, kalau itu saya nggak tahu, saya bilang. Ya. Tapi satu hal yang kemudian saya sampaikan waktu itu, bahwa namanya rizki itu tidak akan berubah. Kalau hari ini rizki antum segitu, insya Allah nanti antum keluar juga sama. Apalagi kalau antum meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Dan itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga janji Nabi-Nya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran bagi kita, bahwa ternyata memang kalau sudah kadung nyemplung tadi itu mentasnya susah, Pak. Ibarat anak-anak mainan air, kalau sudah kadung nyemplung itu kadang-kadang serat belum mentas, pokoknya yuk percaya terus gitu. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Makanya Allah secara tegas mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum. Kalimatnya justru adalah bainakum. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali merupakan hasil jual beli atas dasar ridho, dengan ridho sesama ridho di antara kalian, sama-sama ridho di antara kalian. Dan ini bagian dari yang krusial untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Karena hari ini betapa banyak orang yang hanya demi mendapatkan keuntungan tadi itu rela untuk merugikan orang lain dengan cara apapun, dengan berbagai macam bentuk kezaliman, penipuan, dan berbagai hal yang semisal dengan itu, dengan berbagai macam bentuk transaksi-transaksi yang secara teknis diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ribanya, dari
gorornya dan lain sebagainya, ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Makanya nanti di dalam menjelaskan tentang asbab muamalah itu diharamkan, itu para ulama mengkategorikan dalam 4 kelompok sebab yang kemudian muamalah itu menjadi haram, ya. Jadi muamalah itu bisa menjadi haram itu karena 4 sebab. Yang pertama adalah lil gharar, karena adanya unsur gharar. Unsur gharar itu maksudnya adalah unsur ketidakjelasan baik pada transaksinya, atau pada barang yang ditransaksikan, atau pada akadnya, atau pada pembayarannya. Yang itu nanti masing-masing bisa berpengaruh kepada hukum transaksi yang kemudian dijalankan atau dilakukan, ya. Kayak misalnya kadang-kadang kita dapati ada kasus di beberapa daerah itu yang kemudian beli motor yarnen, bayarnya kalau panen, ya. Padahal yarnen ini secara teknis itu tidak bisa dipastikan, hanya bisa diperkirakan kira-kira 3 bulan lagi, kira-kira 6 bulan lagi, itu misalnya kan. Padahal namanya hutang itu sesuatu yang harus disepakati waktunya, kapan itu harus ditunaikan, tunaikan. Dari situ nanti kita bisa mengukur apakah ini telat bayar atau tepat bayar. Karena kenapa kemudian hal itu perlu diperhatikan? Karena yarnen tadi itu mengandung unsur gharar, ketidakpastian pada waktu pembayaran. Nah, ini juga penting untuk jadi perhatian kita. Dan ini sering terjadi di daerah ini, terutama yang banyak persawahan, yang kadang-kadang dari Adira atau dari VIF atau dari istilahnya sales motor itu banyak masuk ke sana, nawarinya begitu, udah Pak, nggak apa-apa, yang penting motornya diambil, DP sekian, nanti selunasin pas panen, nggak apa-apa, ya. Kalau bagi salesnya kan yang penting closing, Pak. Closing dia dapat bonus, sudah, ya, dapat untung. Masalah nanti pembayarannya nunggak atau pembayarannya itu bukan urusan dia lagi, gitu. Udah ada yang ngurus lagi, bagiannya sendiri, gitu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Itu contoh, salah satu bentuk muamalah karena unsur gharar atau ketidakjelasan. Gharar itu maksudnya adalah tidak jelas. Tidak jelas dalam apa? Tadi bisa jadi dalam akad transaksinya, bisa jadi pada barang yang ditransaksikan, bisa jadi pada teknis pembayaran transaksinya tadi. Ada kasus kemudian jual beli laptop misalnya. Laptopnya apa? Pokoknya laptop. Pokoknya laptop ini senangnya ini, ya. Jadi kalau nggak pokoknya laptop itu harganya berapa? Pokoknya all varian 2.500.000 misalnya. All varian, ya, kalau itu AP ya. Alhamdulillah kalau itu elek ya tanggung dewe, pokoknya ini all varian perlu setengah. Ada kan kasusnya kayak gitu toh, ya. Jual belinya kan hari ini yang all varian kayak gitu kan bukan hanya laptop, ya kan. Wong hari ini apa istilahnya? Mystery box aja dijual loh, Pak. Apa mystery box? Kotak misteri yang enggak jelas isine opo, orang ngerti sing didol opo, pokoknya ning jero kotak kuwi diregani semene ngono. Angger ternyata secara nilai lebih banyak ya berarti dapatnya untung, kalau secara nilai ternyata kurang ya lagi sial aja begitu, ya. Nah, yang seperti itu termasuk bagian dari bentuk gharar. Kalau zaman saya kecil dulu itu, Pak, bayar 100 nanti pakai dudut tali itu, nanti ada di bawahnya ada hadiahnya, tapi ada yang zong. Di zaman saya kecil dulu SD itu dodolannya di depan pintu gerbang SD itu nanti ada. Kalau zaman saya kecil dulu masih ketemu mangti, Pak, duit 5 rupiah itu. Jadi zaman saya TK, saya SD itu masih ketemu duit 5 rupiah. 25 rupiah dalam 1 koin itu dulu termasuk uang baru.
Zaman saya kecil. Ya Mas Rahmat ya. Isi menangnya orang biar Mas. Ya iya 5 perak, mangpi. Ya. Nah, itu bagian dari yang kemudian terjadi dulu. Itu legal itu dulu di apa namanya? Maksudnya tidak masalah dulu orang jualan kayak gitu, tutut. Ya kalau sekarang model kayak main lotre tapi yang mainan itu nanti itu ada gantungan wajan, ada apa, nanti ambil dulu nomornya. Kalau dulu zaman saya kecil ada juga model lotre kayak gitu tapi isinya yang cecak itu Pak. Makanan apa permen kecil-kecil manis itu ya. Bulat-bulat kecil-kecil itu paling isi 3 atau isi 2 itu ya. Jadi kalau zong ya dapatnya cuma dok cecak tadi aja. Tapi kalau ada nomornya kemudian ternyata nomornya itu ada hadiahnya ya dapat hadiahnya gitu. Tapi itu dari sekian banyak ya, itu hanya mungkin 20% atau 10% yang ada hadiahnya, sisanya zong semua Pak. Nah, itu termasuk bagian dari bentuk jual beli gharar. Makanya ada istilah beli kucing dalam karung itu mungkin dari situ gitu ya. Karena seakan-akan kita nggak tahu nih di dalam karung ini kucing temenan apa kan nggak tahu pokoknya ambil yang di dalam karung ya. Dulu juga ada yang udah kayak gitu Pak, jualannya kayak gitu, pokoknya ngambil aja, masukin tangan ke karung, ambil, kalau warnanya merah berarti kamu dapat hadiah, tapi kalau warnanya hijau sok gitu. Ada juga mantil apa bumbu itu apa, zaman saya cilik namanya neker itu apa, kelereng. Kelereng kecil-kecil itu nanti ada warna tertentu yang ada dapat hadiah gitu ya, betul-betul masukin dalam karung ya. Jadi ada karung kecil gitu, apa semacam kantong kecil itu, nanti kita masukin tangan ke situ, ambil di kelerengnya, pilih gitu ya, persis kayak gitu modelnya. Jadi itu bagian dari bentuk gharar zaman dulu ya. Kalau hari ini kan bentuk ghararnya lebih banyak lagi ya, live gitu misalnya, apa kapan lagi ini ada HP murah gitu misalnya kan, dan kemudian pas lagi ngebor ternyata harganya udah normal lagi. Itu cuma ngapusi aja waktu nge-live aja biar menarik orang supaya ngeklik gitu, kira sudah diklik ternyata barangnya habis gitu kan ya. Nah ini juga apa bagian dari yang penting untuk jadi perhatian kita. Itu bentuk-bentuk gharar yang akhirnya menjadikan muamalah itu jadi haram. Mungkin yang melakukan transaksi itu mendapatkan untung, tapi untungnya itu bermasalah secara syariat ya. Kemudian yang kedua, di antara aspek muamalah itu kemudian jadi diharamkan adalah listimaliha ala riba, karena mengandung unsur riba. Riba itu kaidahnya sederhana, tambahan yang didapatkan bukan karena effort atau usaha ya. Tambahan itu didapatkan bukan karena effort atau usaha tertentu ya. Itu yang kemudian masuk dalam kategori riba. Maka nanti kalau secara definitif ya terkait dengan riba itu ya, para ulama menyebutkannya secara makna riba itu kan artinya az-ziyadah, tambahan yang kemudian didapatkan bukan dengan cara yang dihalalkan oleh syariat. Seperti tambahan pada hutang. Padahal hutang itu kalau di dalam akad masuk dalam kategori akad tabarru'at, akad yang sifatnya adalah membantu. Hutang, sedekah, wakaf itu akadnya akad tabarru'at. Ketika kemudian itu termasuk bagian dari akad tabarru'at tadi, maka nggak boleh mengambil untung dari situ, karena mengambil untung yang termasuk bagian dari riba. Makanya ada kaidah nanti kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengandung keuntungan, mengandung tambahan, maka tambahannya itu adalah riba. Apapun bentuknya. Makanya dulu Imam Ahmad pernah kehujanan di jalan. Ketika mau berteduh, dia ingat tempat mau berteduh itu adalah rumah orang yang punya hutang kepada dirinya ya. Jadi ketika kemudian sampai di sebuah rumah, dia ingat pemilik rumah itu berhutang kepada dirinya. Imam Ahmad nggak jadi berteduh Pak. Karena khawatir berteduhnya dia mendapatkan manfaat dari
rumah yang dimiliki oleh pemilik hutang tadi itu termasuk bagian dari manfaat yang diharamkan. Waroknya para ulama dulu sampai seperti itu. Berteduh aja tuh, hati-hati betul. Kadang-kadang sekarang ini kan nggak begitu Pak. Jangankan berteduh, ya kai minum ya diombe, kai panganan ya dipangan, oleh-oleh ya kau bali gitu. Walaupun dia punya hutang sama kita. Kalau dulu para ulama itu sampai berhati-hatinya sampai sedetil itu. Bagaimana ketika kemudian mendapati bahwa apa istilahnya orang itu punya hutang pada dirinya, dia nggak mengambil manfaat sedikit pun darinya. Karena kalimatnya jelas tadi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang darinya timbul manfaat tadi, baik yang sifatnya materi maupun non materi, fahuwa riba. Maka itu bagian dari riba. Dan itu bagian dari dipertegas. Termasuk paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abbas bin Abdul Muttalib. Dulu di antara bisnis yang dibangun oleh beliau adalah bisnis riba, meminjamkan uang kepada penduduk Makkah, nanti ketika dibalikkan itu diberikan tambahan, ya. Ada tambahannya. Lalu kemudian turunlah ayat tentang riba tadi itu, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan kalimat falakum ru'usu amwalikum, maka bagimu modalnya saja, pokoknya saja, lebihnya jangan diambil. Dan ini bagian dari yang kemudian turun saat itu. Salah satu di antara yang kena ayat itu adalah paman Nabi sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu kemudian Abbas menghentikan praktek ribanya tadi, hanya mengambil pokoknya. Pernah juga Bilal bin Rabah ketika kemudian datang kepada Nabi itu membawa kurma yang bagus, kurma bagus. Ditanya oleh Nabi, karena Nabi tahu backgroundnya Bilal itu nggak mungkin bisa beli kurma bagus ini, gitu. Maka kemudian ditanya, wahai Bilal, dari mana kamu dapat kurma ini? Aku tadi membawa 2 gantang kurma yang kualitasnya buruk, aku tukarkan dengan 1 gantang kurma ini. Maka kemudian Nabi nggak jadi makan, kemudian mengatakan ainur riba, ainur riba. Inilah intinya riba itu yang seperti ini. Riba itu yang begini, ya. Riba itu yang seperti ini, kata Nabi SAW. Maka kemudian Bilal pun mengembalikan kurmanya tadi. Jadi 2 ditukar 1 itu juga bagian dari yang merupakan bentuk riba. Tapi ini masih koma, karena sudah waktunya adzan, ya kita stop dulu. Ya, kita stop dulu untuk adzan, ya. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-riba sab'una huban aisaruha ayyankiha ar-rajulu ummahu. Bahwa riba itu memiliki 70 tingkatan dosa. Yang paling rendahnya, yang paling ringannya seperti dosa seorang laki-laki yang menikahi ibunya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan dirhamu riba ya'kuluhu ahadun nasi fi batnihi wa huwa ya'lamu a'azzu 'alaihi fil ismi 'inda Allahi 'azza wa jalla yawmal qiyamah min 36 zaniyah. 1 dirham yang dimakan oleh salah seorang di antara manusia dan dia mengetahuinya, maka dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan 36 kali dosa zina. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyebutkan la'ana Rasulullah SAW amila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu.
Allah Subhanahu wa taala melaknat akil riba, orang yang makan riba, mukilahu, yang memberikannya, wa katibahu, yang menuliskannya, wa syahidahu, dan yang menyaksikannya. Wa qala sawa, dan Nabi SAW menyebutkan bahwa mereka di dalam dosa semuanya sama. Maka di dalam hal ini bagian dari yang penting untuk dihati-hati secara teknis ya tadi, bagaimana kita tidak sampai memakan riba. Riba itu secara hukum terbagi dalam dua kelompok. Ada riba pada hutang, sebagaimana yang umumnya hari ini dilakukan oleh kebanyakan orang, termasuk praktek peleter hari ini ya. Ini kadang-kadang sudah karena ada peleter ini merasa gampang membeli sesuatu, apalagi dengan apa istilahnya dunia yang begitu hedon hari ini, lihat apa yang lagi booming ikut beli meskipun nggak mampu beli. Makanya peleter tadi, Pak. Ada kasus seorang karyawan sebuah retail itu, gajinya itu habis untuk bayari peleter yang sudah diambil beberapa bulan sebelumnya. Jadi dia ngambil nggak hanya satu macam barang, jadi ngambil beberapa barang semuanya peleter. Jadi setiap gajinya itu langsung habis untuk bayar peleter. Itu bagian dari yang hari ini terjadi, memaksakan diri, ya, belum mampu tapi membeli dengan teknis peleter tadi, bayar nanti, ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk dihati-hati. Hari ini kebanyakan peleter itu bermasalah secara syar'i karena itu terkait dengan riba tadi. Karena namanya bayar nanti berarti jatuhnya hutang, ketika ada tambahan nilai pada hutang yang ditanggung tadi itu, tambahan nilainya itulah yang kemudian menjadi riba. Itu riba pada hutang. Yang kedua adalah riba pada jual beli tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal. Dua gantang kurma yang kurang bagus ditukar dengan satu gantang kurma yang bagus. Ya, kalau hari ini mungkin nuker beras raskit ditukar dengan beras IR misalnya, tapi 2 kilo ditukar 1 kilo, 10 kilo ditukar 5 kilo. Nah, itu termasuk riba, ya. Yang nanti secara definitif Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan dengan definisi, ya, bahwa kullu ma yukalu wa yuzan, setiap yang ditimbang dan ditakar, ya, kemudian di situ ada tambahan saat menukarkannya, maka itu bagian dari riba di dalam jual beli. Jadi jual beli yang cara jual belinya itu ditakar dan ditimbang, kalau ditukarkan secara langsung kemudian ada nilai tambahnya tadi, maka nilai tambahnya itu adalah riba. Tukar tambahnya itu namanya riba. Pada apa saja, banyak hari ini yang modelnya ditakar ditimbang. Tapi ini tidak berlaku untuk sesuatu yang cara memperjualbelikannya tidak ditakar dan tidak ditimbang. Ya. Ini penting untuk jadi perhatian. Nanti pembahasannya panjang untuk masalah itu. Itu aspek yang kedua, sesuatu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aspek yang ketiga, menjadikan sesuatu itu diharamkan secara muamalah adalah lidharar, karena mengandung dharar. Yang Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, la dharara wa la dirar, tidak boleh membahayakan orang lain maupun membahayakan diri sendiri. Dan itu bagian dari yang kemudian juga harusnya jadi perhatian kita. Semua bentuk muamalah yang berpotensi menimbulkan dharar tadi, menimbulkan potensi bahaya tadi, itu termasuk bagian dari yang dilarang dan diharamkan di dalam Islam. Dan yang keempat adalah, ya,
liqtiraniha bi syartin ghairi mulain, karena mengandung syarat yang tidak layak atau tidak sesuai atau tidak diizinkan oleh syariat, ya. Seperti kasus pada jual beli tertentu dengan kalimat misalnya, saya mau jual mobil ini ke kamu dengan syarat kamu mau beli rumah saya juga, misalnya gitu, ya. Baik bitaklif ini, walaupun para ulama berbeda pendapat terkait dengan kebolehannya, hukum yang paling rajih menyatakan tidak boleh, karena harusnya jual beli itu sifatnya tidak memaksa, antara minkum, atas dasar suka sama suka, rela sama rela. Kalau ada unsur terpaksa, kalau mau beli ini harus beli yang itu juga, seperti paket-paket bundling hari ini, itu berpotensi haram, kecuali kalau memang kita mau belinya satu paket tadi. Tapi kalau kemudian kita butuhnya cuma satu bagian tapi harus bundling dengan yang lain, ya, itu berpotensi haram, tapi tidak selalunya haram, karena nanti muamalah itu sifatnya spesifik, satu kasus satu hukum, tidak kemudian semua kasus dianggap satu hukum, tidak, ya. Sebagaimana jual beli berjenjang yang hari ini ada, atau yang kita kenal dengan MLM itu, nanti ada bagian-bagian yang kemudian memang diperbolehkan, walaupun untuk sampai pada tahapan diperbolehkan hari ini jarang yang sampai detil pada tataran analisa sistem MLM-nya. Rata-rata terkait dengan produk dan pelindungan konsumen semata, ya. Dan terdaftarnya perusahaan yang menggunakan akad berjenjang tadi itu di lembaga-lembaga tertentu yang kredibel, sehingga tidak berpotensi menipu atau mempergunakan atau memperalat masyarakat secara umum. Hanya sebatas itu yang jadi analisa tingkat kehalalannya, lebih pada produk dan keamanan konsumen saja. Jarang yang sampai pada sistem apakah itu mengandung gharar atau tidak, apakah itu nanti mengandung riba atau tidak, ataukah itu mengandung doror atau tidak. Itu jarang yang sampai analisanya sampai pada sistem MLM-nya itu sendiri, ya. Dari semua sistem jual beli berjenjang yang hari ini sudah keluar fatwa bolehnya oleh MUI, ya. Karena MUI kan juga mengeluarkan fatwa halal untuk jenis produk MLM tertentu, ya. Tidak semua bentuk MLM terus kemudian halal, karena nanti istilahnya halal MUI itu nanti juga spesifik Pak sifatnya, terkait dengan halal produk, berarti produknya saja yang halal, adapun sistemnya belum tentu. Kadang-kadang sales itu cuma sekedar yang penting ada fatwa halal, kemudian dianggap itu boleh, padahal tidak setiap yang ada fatwa halal kemudian jadi boleh secara mutlak. Dilihat dulu yang halal itu halal produknya atau halal sistemnya, gitu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita, ya. Termasuk juga hal-hal tertentu yang nanti di dalam muamalah itu bisa mempengaruhi hukum tadi. Ketika syaratnya itu bagian dari yang kemudian tidak diperbolehkan oleh syariat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini gambaran tentang muamalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikategorikan oleh para ulama terkait dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam contoh kontemporer hari ini banyak sekali. Seperti misalnya yang mengandung kezaliman, ya. Syarat ghairul mula itu salah satu unsurnya juga karena zalim. Doror itu juga salah satu unsurnya. Kenapa kemudian dia diharamkan? Karena ada unsur abdul, kezaliman. Gharar juga sama, karena pasti ada unsur abdul di situ, ya. Dan ini bagian dari yang kemudian kita dapati di dalam banyak praktek jual beli hari ini, ya.
Seperti misalnya apa yang kemudian kita dapati pada praktek penggunaan kartu diskon dengan menjadi member, ya. Itu kalau oleh Irwan Tirmidzi dimasukkan dalam kategori gharar di dalam jual beli, ya. Karena yang bisa mendapatkan harga khusus itu hanya member saja. Kalau bukan member dia nggak dapat harga khusus, ya. Nah, ini bagian dari yang nanti juga masuk dalam kategori gharar. Kenapa? Berarti ada ketidakjelasan harga di situ. Apakah harganya ini yang harga member atau harga umum? Padahal harusnya secara teknis, ya, secara teknis namanya barang itu barangnya satu, ya harganya harusnya satu. Barangnya satu, harganya harusnya satu. Kalau kemudian nanti menyantumkan dua harga di situ, berpotensi, bukan pasti ya, tapi berpotensi masuk dalam kategori jual beli yang diharamkan juga, namanya nanti bai'ataini fi bai'atin. Dua transaksi dalam satu jual beli, yang itu juga nanti pembahasannya panjang di kalangan para ulama, ya. Belum lagi terkait dengan praktek seperti beli satu gratis satu, ya, atau beli dua gratis satu, ya. Hukumnya gimana? Ya nanti dilihat terkait dengan apa pemaknaan al-umuru bi maqasidiha, kaidah bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada maqasidnya, ya. Nanti para ulama agak berbeda pendapat di dalam mendefinisikan apa hukumnya tadi, ya, di dalam memaknai hukumnya tadi itu. Sebagian mengatakan boleh ketika memang dari awal dia niat beli tiga dengan harga itu. Masalah harga sebelumnya apa, berapa, normalnya berapa, kemudian karena diskon kemudian seringkali dibahasakan dengan beli dua gratis satu dan lain sebagainya tadi itu, ya. Itu bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Daripada beli dua gratis satu, mending dengan harga yang jelas aja. Kalau dua 10.000, kalau tiga 12.000 misalnya gitu. Itu walaupun judulnya bisa jadi sama dengan nilai dua gratis satu tadi, tapi kalau tiga 12.000 itu kan lebih jelas harganya bahwa tiganya 12.000, kalau dua 10.000, kalau satu 6.000. Boleh nggak? Selama transaksinya jelas bahwa dia mau beli satu, ya berarti pakai harga yang 6.000. Kalau dia apa istilahnya ngambil dua, berarti pakai harga yang 10.000. Kecuali kalau dari awal transaksi dia nggak jelas, saya beli berapa, pokoknya saya bawa dulu misalnya, tapi nggak jelas mau ngambil berapa. Nah itu nanti jadinya gharar. Ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita, ya. Termasuk juga pada kasus beberapa PO, jual beli pre-order, barangnya belum ada tapi sudah diperjualbelikan, ya. Kecuali kalau memang apa spesifikasi barangnya itu jelas, seperti misalnya apa istilahnya terkait dengan barang-barang elektronik tertentu, ya, spesifikasinya A, B, C, D sudah ada contohnya, sudah ada apa istilahnya barang daminya tadi itu jelas, bentuknya seperti ini, speknya seperti ini, tidak ada masalah, pre-order, sifatnya nanti pemesanan, ya. Tapi kalau kemudian pre-order tapi barangnya sendiri belum jelas, nah itu nanti bisa jadi masalah tersendiri, termasuk PO barang-barang tertentu, ya. Artinya tidak semua PO itu kemudian jadi haram juga, ya. Dan masih banyak lagi yang lain, ya. Gade sawah, yang hari ini juga kita banyak dapati, apa namanya, orang yang kemudian menggadekan sawah, sawahnya digarap, selama utangnya belum dibalikin, sawahnya belum dibalikin, ya. Itu di daerah banyak sekali, Pak, ya. Hasilnya diambil oleh yang menerima gade tadi itu, ya. Padahal yang seperti itu termasuk riba, karena gade itu aslinya adalah hutang, ya.
Agunan itu sifatnya hanya titipan saja, jadi tidak boleh dipakai. Kalau itu dimanfaatkan dipakai, hukumnya riba. Bagaimana caranya biar bisa dia pakai? Maka dia harus membayar nilainya dari yang diambil tadi. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang kemudian menerima gade seekor kambing, kemudian dia perah susunya, maka dia harus bayar harga susunya tadi. Jadi kalau kemudian barang gade itu dimanfaatkan, maka nilai pemanfaatannya itu harus diganti, dibayar. Misalnya gade motornya dipakai, ya tinggal harga sewa motor 1 hari berapa, bayar, gitu. Supaya nggak masuk dalam kategori riba. Ini kalau yang pakai adalah yang menerima gade. Tapi kasusnya gade motor sekarang lebih parah lagi, Pak. Orang gadein motor sama yang menerima gade, ditawarin lagi ke orang lain, mau pakai motor gade nggak? Nih bayar sini 3 juta. Jadi dapat untung dari bayaran orang yang pakai motor gade tadi itu, ditambah lagi nanti duitnya akan balik juga secara utuh. Ya. Itu kan prakteknya gade motor hari ini kan kayak gitu, Pak. Banyak yang prakteknya kayak gitu. Ya nanti kalau misalnya kalau dia udah bayar 3 juta, yang gade motor ngambil motornya diambil dibalikin, tapi nanti kalau ada yang gade motor lagi baru diganti motor yang gade baru lagi. Karena nilainya dia sifatnya adalah gade, maksudnya menggunakan hak mengambil hak guna motor tadi. Dan itu bagian dari yang kemudian hari ini terjadi. Dan banyak lagi praktek-praktek yang semisal dengan itu. Belum lagi nanti adanya penalti atau istilahnya denda pada praktek jual beli kredit misalnya, ya. Kalau kemudian lewat bayarnya lebih cepat nanti dapat penalti, tapi kalau bayarnya lebih lambat nanti dapat tambahan bunga misalnya. Nah, yang seperti itu termasuk bagian dari bentuk yang diharamkan juga, ya. Termasuk praktek adanya booking fee, ya, pada pembelian barang-barang tertentu seperti kaplingan, perumahan, ya, atau yang semisal dengan itu, properti misalnya. Booking fee-nya itu nanti sifatnya hanya untuk ngecup aja. Yang kalau dia bayar, ya nanti nilai bayarnya di luar booking fee itu sendiri, ya. Itu bagian dari bentuk gharar juga. Kenapa? Karena booking fee itu bayarin apanya nggak jelas. Barangnya apa nggak jelas booking fee-nya itu. Uang barangnya juga nggak jadi tiba-tiba jadi milik yang ngasih booking fee tadi, hanya untuk ngecup saja tadi, ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk jadi perhatian. Nah, itu prakteknya banyak sekali hari ini, ya. Bagian dari yang harusnya menjadi perhatian kita. Wallahu a'lam. Sampai di sini barangkali Pak yang dapat kita kaji sebagai gambaran sederhana terkait dengan apa-apa yang Allah haramkan. Karena yang harus kita hati-hati terkait muamalah itu yang diharamkannya. Terkait dengan apa yang kemudian halal sudah jelas bahwa hukum asalnya muamalah itu halal, kecuali yang diharamkan. Maka yang diharamkan inilah yang penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita, supaya kemudian kita tidak terjerumus untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masuk di dalam apa yang difirmankan tadi, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup, dipersilakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Islam.
dilarang menjual satu barang tapi dua harga. Dan ini yang terjadi pada diri saya. Saya jual HP itu jualan harga pertama 50 juta. 50 juta itu karena 2 minggu belum ada. Itu pembeli mereka boleh sekarang habis. Itu saya tahan sekitar 15 biji, saya jual 1 juta. Dan kemarin saya jual kartunya kemarin, ketika kartu itu sudah habis, itu harga naik 2 kali lipat. Jadi orang yang beli sama saya dulu 30 juta, dijualnya 60 juta. Nah, belajar dari situ yang akan terjadi, saya jual itu tanah 15 biji, harga saya jual 1 juta. Menurut Ustaz tadi kok nggak boleh? Itu apa? Seandainya itu haram, jalan keluarnya di mana penjualan saya supaya saya bisa jual 1 juta tapi haram. Terima kasih. Iya. Oke. Bismillah, saya pertanyaan saya. Yang pertama, tentang jual beli pengelolaan yang dibolehkan. Jadi sekolah ini menawarkan kredit, kredit barang. Tapi nantinya masih sekolah tidak berhubungan. Nah, jadi tapi sekolah ini dia kan namanya barang itu kan sesuai dengan kita, dia mencarikan. Jadi kita cari sendiri, ya. Terus ketika kita sudah dapat barangnya, baru kita serahkan ke sekolah. Bukan sekolah. Baru dari situ sekolah menjual barang tersebut ke kita. Nah, berapa sebelumnya yang menjadikan sekolah ya. Ketika dapat barang tersebut, sekolah yang membayar barang tersebut. Itu berarti pokoknya bisa langsung dikirim ke sekolah. Nanti dari sekolah kita atau dijual ke kita, atau bisa kalau misalnya apa? Kita nyari di pasar, kalau misalnya motor, saya kan misalnya kita nyari dapat itu. Terus habis itu mau lagi ke sekolah, mau ke sekolah-sekolahnya, baru habis itu terjadi transaksi jual beli secara ada yang kedua pengelolaan seperti itu. Jadi terjadi itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya ketika misalnya kita bertransaksi jual beli online atau lebih tepatnya kita mempromosikan barang. Jadi sekarang harus mengambil dia bisa. Nah, kita mempromosikan barang. Tapi itu di ormas yang dijadikan amal. Biasanya kalau di pesantren atau amal itu mikro itu dijadikan amal, bulan dan sebagainya. Kita tinggal di situ, tidur di situ misalnya. Terus ya HP sambil main promosikan sekali dan sebagainya. Kalau di Shopee atau di apa seperti itu, di dalam informasi apa yang juga termasuk area yang digunakan untuk bertransaksi. Apakah kadang misalnya mau sewa sebuku apa saling berubah itu bagaimana? Baik, yang pertama, satu barang harus satu harga. Sebenarnya konteksnya bukan apa istilahnya seperti yang antum gambarkan tadi, satu barang satu harga. Maksudnya kalau barangnya HP-nya ini yang HP yang saya pegang ini, ya, kalau saya jual dengan satu harga itulah ditawarkan ke siapapun ya harga itulah sebenarnya. Ini yang kemudian harusnya satu barang satu harga. Nanti kalau saya ada HP lagi, saya mau jual lagi beda harga nggak ada masalah. Kan kaplingan jenengan tadi kan kaplingannya beda-beda toh. Yang ini kaplingan yang sebelah sana dijual 50 juta, yang sebelah sini dijual 100 juta. Enggak ada masalah kaplingannya beda. Kecuali udah dijual 50 juta, antum jual lagi 100 juta yang ini, nggak boleh. Wong wis gone wong liya gitu meneh. Ini penting untuk jadi perhatian. Jadi yang nggak boleh secara teknis tadi adalah apa namanya ketika satu barang itu harganya banyak. Walaupun hari ini juga tidak kemudian tiba-tiba tidak boleh, ya dilihat dulu nanti. Kan ada kasus juga satu barang itu kalau dia dibeli cash harganya misalnya 100, kalau dibeli kredit harganya jadi 150, boleh nggak?
Ya, boleh enggaknya tergantung teknis transaksinya nanti gimana. Ketika teknis transaksinya saat akad disepakati saya mau beli kredit, berarti milih yang harga 150 dan dia nggak berubah lagi, makanya nggak ada masalah. Itu. Ketika kemudian sudah disepakati, saat itulah kemudian bagian dari yang harus diikuti atau dilazimi akadnya tadi itu sampai selesai. Ya. Maka dalam prinsip murabahah tadi juga sama. Murabahah itu secara prinsip dia adalah jual beli, bukan hutang piutang. Walaupun secara praktis hampir mirip. Ya, kita minjem duit di bank atau di koperasi atau yang semisalnya, kemudian dibalikkan secara cicil. Kebutuhannya untuk apapun itu hutang. Tapi kalau praktek murabahah itu barangnya harus jelas, harus dimiliki, baru bisa kemudian diperjualbelikan secara taksir, secara pembayaran tidak langsung cash semuanya. Ya. Pembayaran berkala tadi tergantung sesuai dengan kesepakatan. Maka terkait dengan murabahah tadi, yang harusnya jadi perhatian adalah bagaimana yang melakukan murabahah tadi itu harus memiliki barang terlebih dahulu. Itu. Tadi kalau ditanyakan nyari motornya di pasar kemudian dibawa ke koperasi sama surat-suratnya nanti baru ditransaksikan. Loh, emang boleh motornya dibawa sama surat-suratnya belum dibayar? Oh gitu, ya, iya, iya, agak beda sama samsara sebenarnya. Kalau samsara dia cuma ikut bantu jualin aja, yang afiliat tadi itu samsara. Tapi kalau kasus yang ini apa istilahnya, memang praktek apa istilahnya pelayanan jasa keuangan syariah hari ini kebanyakan begitu. Bahasanya memang begitu, layanan jasa keuangan syariah. Intinya apa? Kredit neng syariah menurut maksudnya. Prakteknya hari ini kebanyakan seperti itu. Padahal harusnya dialah yang kemudian menyediakan barang. Ya ibarat orang dodolan, ya barangnya iki, gelem orang gitu. Kalau kemudian nanti barangnya yang nyari adalah nasabah misalnya, kemudian kita bayarin dulu, kemudian nanti setelah barang yang ngambil barangnya sama nasabahnya, oh itu yang enggak ini ya. Kalau itu malah mending lebih baik kerjasama aja sama yang memang jualan motor second itu. Jadi kalau ngambil motor dari dia, yang nanti transaksinya secara terpisah gitu, antara koperasi dengan yang jualan motor akadnya terpisah, antara koperasi dengan yang nasabah tadi itu jualannya juga terpisah. Ya, jadi bisa dua model tadi, entah koperasi menyediakan barang itu yang dijual, atau kemudian koperasi kerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan barang itu. Kalau nanti ada nasabahnya yang nyari, diarahkan ke sana, milih salah satu dari barang yang dijual di sana. Itu baru kemudian nanti secara transaksi bisa sah. Ketika kemudian akad yang kedua itu tidak terikat dengan akad yang pertama. Karena kalau akad yang kedua itu terikat dengan akad yang pertama, itu nanti juga bisa masuk dalam kategori bai'atain fi bai'atin tadi. Dua transaksi dalam satu jual beli. Apalagi apa istilahnya secara transaksional dia yang bawa juga si nasabah itu, yang nyari juga si nasabah itu, nanti apalagi duitnya juga dititipin sama nasabah itu, sana bayarin aja ke sana, nanti kesini lagi transaksi. Oh, itu cuma akal-akalan aja berarti. Ya kalau memang serius mau menyediakan jasa seperti itu, ya harus serius tadi dalam langkah-langkahnya, entah kerjasama sama pihak ketiga tadi, atau dia menyediakan barang supaya dia bisa bermurabahah.
bisa melakukan jual beli, karena salah satu di antara syarat sah jual beli itu barangnya harus ada. Salah satu di antara syarat sah jual beli itu barangnya harus ada. Karena bai'ul ma'dum, menjual barang yang barangnya itu tidak ada atau tidak jelas ada di mana, itu haram hukumnya. Termasuk bai'ul gharar tadi. Saya jual ikannya mana? Terus pokoknya ini kolam kae. Jika dewi misalnya, burung dipancing, ikannya yang segede apa, ngerti juga, pokoknya jika dewi yang kono. Ya. Apa bedanya kalau sing duduk tali ini mau? Ya, ini juga penting untuk jadi pelajaran ya. Jadi harus ada salah satu dari dua hal tadi. Entah kemudian pihak koperasi tadi bekerja sama dengan pihak ketiga tadi yang punya barang, atau memang pihak koperasi menyediakan barang. Tapi jadinya bukan koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS, jadinya adalah koperasi serba usaha, jadinya KSU ya. Karena dia punya barang kan gitu. Ini KJKS ini memang makhluk unik ini ya. Kalau secara syar'i ini agak perlu dipaksakan baru bisa boleh dalam ya. Nah, ini juga penting untuk jadi perhatian. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan transaksi di masjid. Terkait dengan bagian masjid itu batasannya apa? Para ulama itu memang berbeda pendapat. Satu, ada yang berpendapat masjid itu adalah pada bangunan masjid batasannya. Jadi kalau itu masih di dalam bangunan masjid, di dalam bagian dindingnya, itu berarti tidak boleh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, masjid itu batasnya adalah tanah yang diwakafkan untuk masjid. Lebih lebar lagi, ya, lebih lebar lagi, ya. Ya. Jadi tanah yang diwakafkan untuk masjid itulah batas masjid. Jadi kalau mau jualan masih di dalam area tanah yang memang itu diwakafkan untuk masjid, berarti tidak boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah batasannya itu adalah seberapa masjid itu kemudian dianggap sebagai masjid. Ya, bisa jadi latarnya, jalannya, kalau memang itu bagian dari yang memang masih dianggap masjid, artinya kalau nanti jamaahnya bludak ya sampai situ, yaitu berarti batasan masjid ya. Makanya masjid Nabi itu sebagian ulama ada yang berpendapat meskipun jamaah itu sampai wilayah belakang markaziah, maka itu bagian area masjid. Kalau itu diperluas sampai sana, ya itu jadi masjid tetap itu. Bukan hanya masjid asalnya saja yang dihitung sebagai masjid. Maka nanti kalau aku ke Masjid Nabawi itu masjid asalnya kan ya cuma raudhah, itulah masjid asalnya. Masjid asalnya itu cuma yang jadi raudhah hari ini itu tuh masjid asal. Ya. Ditambah ke belakang sedikit beberapa tiang. Itu yang kemudian masjid asalnya, masjid Nabi yang asalnya segitu aja, kecil. Kemudian jadi gede seperti sekarang, ditambah sama halamannya, sama pagernya, sama latar di luarnya itu yang kadang-kadang dikasih karpet juga ya. Itu semuanya masuk dalam area masjid. Nah, itu nanti juga terkait dengan banyak hukum, bukan masalah jual beli saja. Termasuk misalnya mau sholat tahiyatul masjid itu tidak melebu masjid, atau di halaman tadi itu udah bisa tahiyatul masjid. Sampai sebegitu nanti kaitan hukumnya ya. Ya termasuk antum mau sholat tahiyatul masjid itu berarti metunya sampai mana dulu, baru kalau masuk lagi harus tahiyatul masjid gitu ya. Ya kalau misalnya yang hari ini mungkin dikaruniai Allah kemampuan untuk bisa umroh itu, kan kadang-kadang kalau mau ke raudhah sekarang ini aturannya kan keluar dulu. Kalau dulu dari dalam masjid bisa langsung ada arah, yang penting pindah pintu masuk aja udah. Sekarang harus keluar dulu, muter, antri lagi dari depan, pun harus pakai tiket ya. Beli tiket online itu ya, ada aplikasinya gitu kan. Nanti kalau udah scan masuk, baru masuk lagi. Nah itu masuk lagi kalau antum masuknya ba'da asar, itu ke raudhah kan hukum asalnya nggak ada sholat sunnah.
kecuali sholat yang ada sebabnya, seperti tahiyatul masjid misalnya, karena baru masuk masjid. Nah kalau antum menganggap halamannya itu masih masjid, berarti kan antum belum tentu itu. Jadi kalau masuk rombongnya ba'da asar, antum nggak bisa sholat. Antum harus muternya bukan ke halaman, muter keluar pagar dulu, baru masuk lagi, baru nanti bisa bisa sholat tahiyatul masjid. Karena masuknya ba'da asar, sedangkan ba'da asar itu nggak ada sholat sunnah. Ini hukum juga terkait dengan batasan masjid tadi. Nah, kalau imrot ini dari hukum yang paling sederhana tadi, yaitu masuk dalam rangkaian dinding masjid, ya berarti tidak boleh kita jual beli di sini. Apapun, pesan GoFood juga oleh, apalagi scroll Shopee oleh, ya. Apalagi sampai live di situ, affiliate dan lain sebagainya. Tambah punyam itu secara hukum, ya, tidak boleh, ya, begitu. Itu batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi nggak? Monggo. Waalaikumsalam. Oh ya, maksudnya jatuh tempo dia nggak bisa bayar gitu. Oh ya, kalau kasus itu ada beberapa sih memang disebutkan ya di dalam riwayat. Tapi prakteknya karena para sahabat itu orang-orang yang mulia, ketika jatuh tempo nggak bisa bayar itu diikhlaskan, Pak. Jadi bukan sita aset, diikhlas no. Itu yang kemudian jadi prakteknya para sahabat dulu. Ya, Tolha itu pernah meminjam dari Utsman bin Affan. Ya, minjamnya waktu itu 3.000 dinar. Pokoknya totalnya itu sekitar berapa M gitulah. Ya, kalau dirupiahkan itu sekitar berapa M. Saya lupa nominalnya berapa itu. Ketika Tolha membalikkan itu uangnya itu, kata Utsman sederhana, itu sudah aku ikhlaskan sejak aku berikan kepadamu dulu. M-an loh Pak ini, orang belum 100 kotak mau orang ini M ini nilainya ya. Loh kita ini utang 50.000 aja udah dimusuhan loh Pak kita ini. Ya. Dulu sahabat itu mending mengikhlaskan daripada urusan utangnya runyam kan begitu. Karena yang dijaga ukhuwahnya tadi. Lah kalau kita ini baru-baru duit saya ketemu ukhuwahnya juga, ya ini masalahnya ini, ya kalau ditagih entar besok, afwan gitu kan, nah, itu masalahnya. Utangnya orang beres-beres, ya akhirnya jadi saling nggak enak, ujung-ujungnya musuhan. Ini masalahnya ini, gara-gara uang tadi musuhan tadi. Walaupun ada juga nanti di dalam literasi fikih itu yang disebutkan kalau orang itu memang dia sudah nggak bisa bayar utang karena pailit, itu nanti dia kena hajar. Jadi semacam kena boikot finansial. Jadi dia tidak boleh berurusan lagi dengan urusan finansial apapun. Ngelola harta sendiri nggak boleh, ya. Kemudian dia berjual beli nggak boleh, kemudian nanti dia istilahnya melakukan transaksi sedekah pun nggak boleh, karena pailit tadi nanti ditetapkan oleh istilahnya sistem pengadilan Islam, ditetapkan oleh qadhi begitu bahwa dia pailit, dia termasuk bagian dari orang yang safi, dia hanya dicukupi kebutuhannya tapi tidak boleh mengelola uang. Itu diantara hukuman yang diberikan, diantara bentuk hukuman yang diberikan. Kalau terkait dengan sita aset itu juga nanti secara hukum para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Karena terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya kan jelas. Fantadiru ila maisarah wa antum fiku khairul lakum. Engkau menunggunya sampai mudah atau engkau infakkan itu lebih baik bagimu.
Solusi hutang itu cuma dua tadi. Jadi nggak ada di situ disebutkan sita aset itu nggak ada. Walaupun nanti secara hukum para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan tapi dengan catatan bukan semata-mata sita aset, tapi aset itu dijual, dibantu jualkan. Nanti kalau atau mungkin dibeli dengan harga pasar. Nanti yang kemudian nilai aset itu kalau nilainya lebih dari uang yang dihutang, berarti ditutup hutangnya, lebihnya diberikan kepada yang berhutang tadi, yang memiliki aset asalnya tadi itu. Kalau kemudian dia kurang dari nilai hutang yang dihutang tadi itu, maka sisa hutangnya tetap menjadi tanggungan orang yang berhutang. Begitu. Itu bagi ulama yang membolehkan praktek sita dalam tanda kutip ya, bukan semata-mata sita gitu aja, enggak. Sita dalam tanda kutip tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Antum mau pilih yang mana? Pilih ikhlas atau pilih ditangguhkan? Antum nangguhkan sebenarnya nggak rugi. Kenapa? Karena ketika kemudian orang berhutang pada kita, jatuh tempo, kok dia belum bisa bayar, maka setiap harinya itu kita akan dihitung berinfak senilai hutang kita yang belum dibayar tadi itu. Tinggal berapa hari dia belum bisa melunasi itu berapa hari? Setahun ya Pak, berarti sedekah kali setahun Pak. Jadi, tapi ini sunnahnya menghutangkan, bukan sunnah berhutang ya. Sunnahnya adalah menghutangi, baru bisa dapat pahala yang seperti itu. Bukan malah jadi dalil, loh kan aku bantu antum sedekah, makanya orang tak bayar utangi, itu bukan gitu ya. Kalau itu boleh itu namanya. Matalul ghaniyi dzulmun. Orang yang bisa bayar utang kok nggak segera bayar utang itu dolim gitu. Kalau dia sengaja menunda pembayarannya itu dolim. Wallahu a'lam bishawab. Wah, kok jadi banyak nih. Yang depan dulu lah ya. Prakteknya pengen garap tadi juga. Oke. Orang datang minjem uang, terus yang dipinjemi uang itu punya sawah, kemudian dia minta sawahnya digarap, tapi diutangi apa enggak? Diutangi untuk biaya garap itu. Oh gitu ya. Jadi misalnya antum utang, saya yang ngasih utang, karena antum punya sawah, saya yang garap sawahnya, nanti hasilnya dibagi dua begitu. Oh ya, oke, satu-satu dari yang depan tadi ya. Praktek gade sawah itu biar boleh gimana ya? Kalau biar boleh ya nggak usah digarap. Cuman nerima gadenya aja boleh gitu. Tapi kalau mau garap, bayar sewanya supaya hasilnya tadi bisa kita ambil. Jadi misalnya sewa sawah itu 1 hektar, misalnya 1 kali musim tanam itu berapa misalnya gitu. Ya udah tinggal bayar sewanya aja. Uang sewanya jadi milik yang punya sawah, hasil sawahnya jadi punya kita. Itu seperti yang susu kambing yang diminum tadi itu, tinggal dibayar nilai atau harga susunya. Tapi kambingnya tetap dipegang sebagai bagian dari jaminan hutang tadi ya, atau barang yang digadekan. Nah, kalau kasus yang kedua tadi, itu yang sudah bagian dari ribanya, justru harusnya bukan bagi hasil Pak, harusnya dia bayar sewa. Jadi bayar sewa tanah yang dia garap tadi. Kan
Kan yang terima ganti saya nih, misalnya karena antum utang, ya kan? Maka saya harus bayar sewanya tadi. Kalau judulnya saya garap tapi bagi hasil, apa yang saya dapatkan tadi jadinya tetap haram gitu. Meskipun dibagi, nggak diambil semuanya. Artinya diambil semuanya atau dibagi, yang saya ambil tetap haram. Karena saya mengambil manfaat dari barang gade tadi. Itu yang kemudian tidak boleh dimanfaatkan. Kalau memanfaatkan, sistemnya sewa tadi. Makanya nanti hasilnya baru sah milik kita. Ya. Itu yang kemudian penting untuk diperhatikan. Cukup ya? Apa mau lanjut? Ya. Satu atau dua? Oke. Boleh nggak Pak moderator, mana nih moderator yang mulia? Oh udah katanya. Nanti tanyanya di luar forum aja ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Barangkali mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.